izin menanggapi dari pemutaran film dan penyampaian materi oleh abang-abang dan kakak-kakak yang memberikan materi yang sangat berkualitas. Untuk tema yang diajukan sekarang yaitu mengungkap perbudakan nelayan di Eropa. Menurut saya tema ini perlu dirombak. Kenapa dirombak? Karena sebelum sampai ke di perbudakan adalah agen-agen yang kurang bertanggung jawab di sini. Menurut saya itu yang dalam diskusi kita hari ini yaitu mengungkap agen perbudakan di era modern. Di praktek perbudakan ini menurut saya ada elemen-elemen yang terlibat di sini. Yang pertama ada agen, yang kedua ada ABK, keempat ada pemerintah, yang ketiga ada pemerintah, yang keempat ada perusahaan, keempat ada PKI pekerja. Keempat elemen ini kita ibaratkan sebagai suatu ekosistem sungai. Kita ibaratkan sebagai ekosistem sungai. Hulunya kita ibaratkan agen dan hilirnya kita ibaratkan suatu perusahaan tempat PKI pekerja atau lain. Dan airnya kita ibaratkan sebagai aliran. Air dari hulu akan sampai hilir ketika tidak ada terjadi problematika di ekosistem air ini. Itulah yang mengakibatkan air ini sampai ke hilir. Air ketika ada hambatan di dalam sungai ini, hambatan batu, kayu, pupuk sebagainya yang mengakibatkan air ini tidak sampai ke hilir, ada sesuatu yang bisa mengakibatkan atau membuat ia sampai di hilir, yaitu air hujan. Air hujan ini kita ibaratkan suatu pemerintah. Air hujan ini akan turun. Air hujan ini kita regulasi atau ketentuan yang turun ketika ada hambatan di sungai ini. Air hujan akan turun, airnya akan naik dan akan menerobos bebatuan kayu sehingga air ini mulus sampai hilir. Mudah-mudahan teman-teman mengerti apa yang saya sampaikan tadi. Di sini sebenarnya yang ingin saya sampaikan, sebelum terjadinya praktek perbudakan, telah terjadi terlebih dahulu praktek ilegal agen. Karena mereka tidak bertanggung jawab mengirimkan anak buah ABK-ABK ini ke perusahaan tertentu. Seharusnya mereka menyampaikan keluh dan kesah sebagai ABK, bukan menyampaikan sebuah keenakan saja, euforia sematanya. Kalau seandainya mereka menyampaikan suatu bahagia, sekolah akan tertarik. Ketika mereka menyampaikan kedua belah pihak, kedua belah sudut pandang yang berbeda, ABK ini akan berpikir, mereka akan pergi ke sebuah perusahaan dengan hati-hati atau jangan-jangan atau sebagainya akan ada pilihan ke mereka seperti itu. Seterusnya yang ingin saya tanyakan, bagaimana di sini yang saya ingin tanyakan bukan mengatasi, tapi bagaimana kita memutus rantai perbudakan ini atau peragenan ini. Yang kedua, tadi saya lihat di film maupun pemaparan yang telah disampaikan, yaitu terjadinya overfishing. Overfishing ini terjadi karena, mohon maaf, karena adanya mindset dari para nelayan, kalau nggak dapat ikan kita berlayar, apapun ikannya, itu saya makan. Oleh karena itulah akan memancinglah suatu overfishing. Karena seandainya mereka misalnya mereka pergi ke laut pelabuhan atau kemananya, mereka pergi ke tempat A dan mereka tidak membolehkan di tempat A tersebut, mereka akan yaitu mereka akan kehabisan BM, habis ini, habis itu. Oleh karena itu tertariklah, timbullah rasanya mengambil ikan saja, walaupun ikannya tidak sesuai kriteria. Misalnya ikan tuna yang sebenarnya bobotnya sampai 50 kg misalnya, mereka dengan bobot 5 gram mereka ambil. Karena mereka berpikir kalau nggak saya ambil, saya rugi. Yang kedua, ikan ini akan berbahaya kemanapun. Dia nggak akan saya dapatkan di sini lagi katanya. Oleh karena itu
memancing dia, menenangkan. Menurut saya yang harus kita lakukan yaitu lakukanlah pemberdayaan kepada daerah-daerah kita, yaitu menyampaikan baik atau buruknya melakukan penangkapan ini. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwasannya ada masalah utama di bagian tata kelola yang terjadi dalam sektor industri perikanan ini. Kemudian selanjutnya ada carut marut tata kelola pangan, tata kelola dan permasalahan di sektor hulu. Saya juga melihat tadi sudah dilakukannya ada konferensi ILO, namun Indonesia belum ratifikasi. Saya ingin mempertanyakan bahwasanya sejauh mana masalah-masalah yang ada di tata kelola dan di sektor hulu ini tidak bisa diberikan nurut sama instruksi dari pemerintah, karena dari tadi dilihatnya pemerintah baru ini baru itu, tapi masalah utamanya di tata kelola ini apakah pemerintah sebenarnya benar-benar nggak bisa gitu buat ngasih instruksi dan bikin nurut para pelaku usaha dan pelaku industrinya. Udah baru itu aja pertanyaannya. Oke, terima kasih. Dulu S1 PSP di Universitas Riau. Sedikit cerita. Ini saya bersyukur banget, terima kasih untuk semua yang terlibat di acara ini, baik Greenpeace atau SBM. Sedikit cerita Mbak, dulu waktu saya melakukan magang di salah satu daerah Sumatera Utara, saya berasal dari Sumatera Utara, itu ada cerita alat tangkap pukat harimau sempat dilarang dan yang lainnya gitu. Dan pemikiran saya waktu kuliah, kalau dilarang ya udah selesai gitu, nggak usah diganggu gugat, semua nelayan ya udah selesai gitu. Ternyata pas turun ke lapangan baru saya tahu, oh ada problem, tanda tanya begitu kan. Nelayan ini mungkin karena saya mahasiswa belum bisa bersuara waktu itu, jadi mereka menceritakan kalau kamu nanti menjadi sesuatu mohon gitu kan Mbak. Tapi sedihnya saya waktu itu belum menjadi sesuatu gitu. Mungkin dengan menyampaikan ini bisa menjadi sesuatu juga untuk mereka. Diceritakan mereka disuruh mengganti alat dari pukat harimau ke alat, lupa tepatnya apa Mbak, tapi yang ramah lingkungan menurut pemerintah. Jadi waktu itu mereka diminta KTP untuk dicatat sebagai alat pengganti dari pukat tersebut. Alatnya pun datang, tapi yang diminta apa coba? Kalian harus membayar sekian untuk mendapatkan alat tangkap ini. Sementara mereka sudah terbiasa dengan pukat. Cara menangkapnya kan beda kan Mbak. Habis itu kami harus mengganti, terus kami disuruh bayar lagi. Kami tidak mengerti bagaimana cara menggunakan alat tangkap tersebut gitu. Apa yang harus kami lakukan gitu. Jadi saya berpikir ternyata untuk mengganti alat tangkap tidak semudah yang saya pikirkan sebelumnya, harus ada edukasi dan lain-lainnya. Tetapi pemerintah, saya tidak menyalahkan 100% pemerintah. Nggak apa-apa, soalnya aja. Iya, tidak menyalahkan 100% pemerintah. Saya mengatakan belum. Harapan saya suatu saat nanti di antara kita ada yang bisa mengusahakan agar pemerintah dapat mengatasi orang yang bawah seperti itu, yang suaranya belum didengarkan gitu kan Pak. Di sini pertanyaan saya kepada Greenpeace, lebih ke apa sih sama seperti kawan yang lain, apa yang harus dilakukan yang benar-benar kayak bisa membantu mereka secara real, nggak hanya hashtag ini. Menurut saya itu benar bantuan Mbak, tapi saya merasa yang karena langsung kan mohon ya Mbak, mohon gitu kan. Jadi saya merasa harus ada sesuatu yang bisa menyuarakan mereka yang di daerah, bahkan di pelosok gitu Mbak, yang suaranya sama sekali tidak terdengar. Sekian. Terima kasih. Kak siapa tadi? Aris Mayan Siregar. Aris Risma. Oh Kak Risma. Ya. Okay. Ini mengenai sektor hulu dari industri perikanannya. Berarti kan yang tadi dia ditanya itu sektor hulu ya. Mereka ngambil ikan tuh banyak sekali jumlahnya, pakai alat-alat yang lebar itu bisa 60 km. Nah, apakah di sektor hilirnya ini memang permintaannya sebesar itu di wilayah Amerika dan Eropa? Dan yang ingin saya tanyakan lagi, apakah benar-benar dari sistem perdagangan ini ya, sampai-sampai negara itu
nggak kehilangan kendalinya lah untuk mengendalikan pasar yang bebas ini. Dan kemudian Cina yang melakukan eksploitasi seperti itu, sejauh mana dia mengeksploitasi yang sudah disampaikan, apakah tidak ada instruksi lebih lanjut dari negaranya, mengingat dia negara yang mengusung ideologi kiri yang harusnya mementingkan para masyarakatnya dengan tujuan-tujuan mereka bernegara, itu sebagai mana tidak ada lindasan, di mana tidak ada kesenjangan dan ketimpangan dan lain-lainnya. Itu yang saya ingin pertanyakan, apakah sistem ini benar-benar tidak bisa diinstruksi? Karena di sektor hulunya itu banyak sekali mereka memproduksikan ikan untuk pasar global, namun pasar globalnya ini lebih banyak di Amerika dan Eropa. Pahit-pahitnya kita menuruti permintaan kapital, permintaan pemodal, namun negara-negara berkembang yang menjadi target utama para BK-BK yang dieksploitasi. Mungkin sekian pertanyaan.